Oke, halo semua, kita masuk ke sesi berikutnya. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai estimation and velocity. Jadi seperti katanya sendiri, asal katanya sendiri, estimation adalah perkiraan. Di mana proses atau activity ini merupakan bagian dari planning keseluruhan dari Scrum untuk menentukan atau memperkirakan berapa banyak sprint yang dapat dilakukan, yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan mempertimbangkan velocity. Velocity di sini merefer pada kecepatan dari tim pengembang atau tim anggota dalam pelaksanaan Scrum itu sendiri. Oke, kita bisa melihat langsung pada contoh seperti pada gambar yang tertera, di mana kita memiliki produk backlog yang dilambangkan dengan balok-balok yang kita tumpuk dari bawah hingga atas, dari fitur A hingga fitur ZZ, dengan estimasi size yang sudah kita berikan juga, 5, 3, 2, 8, dan seterusnya. Size ini akan mewakili story points untuk melakukan estimasi seberapa besar produk backlog yang kita miliki, seberapa besar project yang harus kita jalankan. Kita bisa mengambil contoh langsung. Pada gambar di sini, kita dapat totalkan bahwa ukuran dari produk backlog yang kita miliki adalah 200 poin, dengan mentotalkan menjumlahkan keseluruhan size dari masing-masing PBI tersebut. Nah, tugas selanjutnya adalah memperkirakan berapa banyak sprint yang harus kita lakukan, berapa banyak sprint yang harus kita rencanakan untuk dapat menyelesaikan semua produk backlog item tersebut. Cara yang paling sederhana adalah dengan membagi total dari story point yang kita miliki dengan velocity dari tim kita. Jadi, untuk contoh di sini, kita memiliki measure velocity yang sudah diukur dari timnya, yaitu 20 poin per sprint. Secara sederhana, kita bisa langsung dapat membagi 200 poin dibagi 20 poin per sprint. Yang finally kita dapat 10 sprint yang harus dijalankan untuk menyelesaikan 200 poin PBI tersebut. Oke, itu adalah perhitungan sederhana untuk menentukan berapa banyak sih sprint yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan produk backlog yang sudah kita tentukan. Namun pertanyaan kedua adalah bagaimana menentukan velocity dari tim kita. Di sini kita sebutkan 20 poin per sprint, bukan berarti kita hanya bisa menyelesaikan 20 poin masing-masing sprint. 20 poin di sini adalah perkiraan rata-rata. Kita dapat melihat di sini di grafik sebelah, dari 7 sprint, masing-masing sprint dapat menyelesaikan sekitar 17 hingga 26. Dan ketika kita rata-rata semuanya, maka average velocity di sini adalah 20. Metode ini berarti mengarah kepada experimental method, di mana dengan tim yang sama, mereka sudah menjalankan project Scrum sebelumnya, sehingga diketahui velocity untuk durasi yang sama adalah 20. Sehingga untuk mengerjakan project berikutnya, project yang akan direncanakan, mereka dapat menggunakan patokan average velocity-nya 20. Namun, untuk project baru dengan tim yang baru, penentuan velocity akan jauh lebih sulit. Contohnya dengan menentukan masing-masing tim dapat mengerjakan berapa poin dan waktu masing-masing sprintnya juga akan berbeda. Nah, ini adalah tantangan utama dari product owner untuk menentukan velocity apabila mereka memiliki tim dengan anggota yang baru ataupun dengan durasi yang baru. Oke, maka dibutuhkan kolaborasi antara product owner dan tim development untuk menentukan baik itu velocity, jumlah sprint maupun durasi sprint, sehingga proses Scrum yang dijalankan keseluruhannya dapat terlaksana dengan baik dan tidak akan terlalu jauh dari estimasinya. Oke, itu adalah estimasi yang saya bahas, jadi lebih mengarah pada time estimation. Kita tidak membahas mengenai budget atau secara ekonomi, tapi kita lebih membahas mengenai time yang dibutuhkan dalam pembagian sprint dan tim development-nya. Oke, sekian. Terima kasih.